misian parhalado HKBP Baduk Timur Pasahaton. Shalom matuhita saluhukna. Shalom. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengan doa kami ini, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Asal
dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan maksudnya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang-orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini ke hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal, yaitu anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur, datang dan memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari Markus bid 24 mamuka mesenai 26 sampai itu ayat 34. Tajahama marsika soring dungi di dokma omma pangalahon ni harajaun debata songo pabahenan ni halak nabur haboni tu haumana. Namodom do ibana borngin nei jaladungo di arina namartubur do anggoboni laos marbuhutano so panotoan ni akka parhumay ay siyang gugo na sadiri di patubu tanoy jumolo hauna dungi biurna dungi eme na porngis di bagasan biurnay alay di sidilehon parbuena mamitor disuru mapanabi ay nungaro gotilon dungi di dokma tuahama pasuat tonotta harajaun debata tu dia mau pamahonotta sumat tu batu nisiarum ma ay bonina sinabur hotutano idunom metsian nabatu suasuanan alay dung disaburhon sibur mai tubu gabi tumibbo sian nasa ikaurata jalabalga madakkana pola tarbahen pidong martonga-tonga langit marasar di linggomani jadi marhite-hite lan upama si songonon dihatahon nasida marguru tuna tajakkon nasida alay dangadong dihatahon tu nasida so marhite-hite upama alay pulikdo di patorang saluhukna tu sisianna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu terkasih. Sehalina hudok selamat hari Minggu madihita. Untuk memperjelas warta minggu kita pada hari ini, kita buka halaman 2. Nama minggu kita, minggu kedua setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Manangna hasi tulus sadaun di debata. Topik, Bipatibul di bagasan Tuhane, bermegah dalam Tuhan. Nomor 11, untuk mengingatkan kembali karena meningkatnya pandemi COVID-19 di Kota Bandung, maka ketentuan ibadah minggu di gereja sebagai berikut. Setiap jemaat wajib memakai masker. Di pintu masuk akan diukur suhu badan. Cuci tangan sebelum masuk gereja. Yang mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jumlah tempat duduk yang sudah diatur jaraknya. 2. Pelayanan ibadah minggu melalui live video streaming tetap dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang masih tetap ingin melakukan ibadah di rumah, silakan mengikutinya melalui live video streaming. 3. Secara khusus sekolah minggu dan lansia dalam kurung 65 tahun ke atas mengikuti ibadah live streaming di rumah. 4. Untuk pelayanan kur dalam ibadah ditiadakan sementara. 5. Sesuai dengan protokoler kesehatan pada saat ibadah, pintu gereja harus dalam keadaan terbuka. Demikianlah kami sampaikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. 1, 2. Pengumpulan persembahan ke depan ucapan syukur awal bulan. Pada hari ini Minggu 13 Juni 2021, setelah khotbah di setiap ibadah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua tempat. Tempat pertama untuk ucapan syukur awal bulan melalui amplop sebagaimana diputuskan dalam rapat jemaat. Dan tempat kedua adalah persembahan ke HGBP Pusat. Marilah kita menyerahkan dengan sukacita setelah khotbah. Tuhan memberkati. 1-3, pertengahan week. Hari Selasa 15 Juni 2021 dilaksanakan pertengahan week mulai pukul 19.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Dimohon kepada semua jemaat untuk mengikutinya yang menjadi tuan rumah dan pelaksana week 4 dan week 5. Pelaksanaan ini mengikuti protokol kesehatan. Dihimbau kepada jemaat walau pelaksana week tertentu tetapi dapat dihadiri oleh jemaat di luar week pelaksana. 1-4, penghiburan. Pada hari ini Minggu 13 Juni 2021 pukul 13 WIB setelah ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan acara penghiburan bagi keluarga Nyonya Esi Hombing Boru Silaban di Komplek Perumahan Pesindo, Jalan Mitra Sejati 5, Blok D1 nomor 2 WIB 8. Diharapkan kehadiran majelis, pengurus diakonia, dan jemaat secara khusus jemaat yang ada di WIB 8. 1-5, katehisasi sidik. Gereja kita melaksanakan pelayanan katehisasi sidik. 1. Kegiatan pelajar sidik reguler tahun ajaran 2021-2022 yang akan dimulai akhir Juni 2021. Untuk itu bagi jemaat yang mendaftarkan anaknya untuk mengikuti pelajar sidik reguler dengan membawa surat pengantar dari Sintua Week, fotokopi surat baptis, dan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh gereja pada setiap hari kerja. Catatan, pendaftaran ditutup tanggal 25 Juni 2021. 2. Kegiatan katehisasi sidi khusus dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 10.00 WIB setelah ibadah pukul 9.00 WIB, tempat kantor gereja lantai 2. 1.6 dan 1.7 boleh kita baca dan dicermati. 2. Anak lahir. Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga AP Sagala Ibu Boru Hasibuan dari week 6. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kita buka halaman 4.
3. Warta pemberkatan nikah. 31. Pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Reinhard Lendra Hutapea, putra dari Bapak R. Hutapea almarhum, Ibu L. Borusiahan dari Jalan Cikajang Raya, nomor 11, Antapani, Wik 9, Jemaat HGBP Resort Bandung Timur, dengan saudari Pakuita Marisa Oktarina Borusitompul, putri Bapak MP Sitopul, almarhum Ibu N. Boruhuta Barat, Jemaat GKI Maulana Yusuf. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 12 Juni 2021 di HGBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 bertempat di HGBP Resort Bandung Timur. Pelaksanaan di HGBP Permanda Resort Bandung Tengah. 32. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah saudara Tohom Betuel Pardosi, putra dari Bapak Makdin Pardosi, Ibu Ida Borusihite dari Jalan Winata Pasir Ripun Atas RT 5 RW 4 Wik 7, Jemaat HGP Resort Bandung Timur, dengan saudari Melincawati Borusitumorang, Jalan Pasir Ripun Bandung, Jemaat HGBP Resort Bandung Timur, putri Bapak Situa M. Situmorang, Ibu E. Borutamba. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 5 Juni 2021 di HGBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di HGBP Resort Bandung Timur. 4. Warga jemaat yang berulang tahun bisa kita baca dan lihat di warta. Kado yang terindah dari Huria diberikan dari Amsal 3 ayat 16, bunyinya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Berita keuangan bisa kita lihat dan dibaca apabila ada penulisan nama maupun nilainya, bisa koordinasi dengan Situawik maupun ke kantor gereja sekretariat. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
dehon ayat sada. Sai ditogu-togu Jesus, kodiki nagalei, asau nabe apaku di panonai, maradi adoro aku, molongo aposti, nasibano di pasoko, sajono dutuaki, nasibano di pasoko, sajono dutuaki. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Horas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kemenangan dan keberhasilan adalah harapan dan kerinduan setiap orang. Baik itu kemenangan untuk melampaui atau menghadapi tantangan kehidupan ini, berupa sakit penyakit, pergumulan di dalam persoalan ekonomi, persoalan keluarga, anak, suami, istri, mertua ataupun menantu. Kemenangan dari godaan-godaan dunia ini di tengah-tengah dunia pekerjaan, di keluarga dan di lingkungan sekitar, dan maupun kemenangan untuk menggapai cita-cita dan harapan. Inilah yang diharapkan, yang didambakan setiap orang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa semua itu pastilah ada di dalam lantunan setiap doa-doa kita. Diganup akatang yang taiya manginang saita pangidohon doi tu debata aka na pinarsita ni rohata anggiat tahetung dapot dihita hamonangan keberhasilan. Secara pribadi tidak diragukan lagi kita akan memohonkan, memintakan itu bagi kita kepada Tuhan. Tetapi mungkin
bahkan hanya sedikit, yang di dalam doa-doanya itu juga mendoakan orang lain. Agar kiranya orang lain juga boleh berkemenangan, boleh mengalami pemulihan, memperoleh kemenangan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Uju tabege dongat tai marsahit amanginang, marhite akka nuaing WA grup ate. Dang boy pajupang di akka arisan, akka parpunguan, alay saya dapot tado barita, marhite akka media sosial manang WA grup na adong dihita. Uju tabege barita rupani tar barita dongat ta marsahit, dia doa manginang na taulahon. Adakah kita serta-merta mendoakan mereka yang sakit itu? Atau justru kita hanya sibuk bertanya, kepo ate, bahasanya akan apa sonuain. Ibu asa marsahit, ngapi gari marsahit. Alaniaha, sia dia do kan? Itu dia merubah. Kita terlena dengan pertanyaan ini dan itu, tetapi menjadi lupa untuk membawakan mereka, mendoakan mereka agar dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi sakit. Uju tabege humas susah dongata, mengalami kegagalan, sursar rumah tanggana. Waduh tahea manginang. Adong do tatangyakon nasida, anggiat tung margogo mangadopi na masa, tantangan paru kilon na adong dingulunay, molo tu hita, totu, ya tidak usah disuruh juga kita akan membawakan diri kita, membawakan segala pergumulan kita. Tetapi pernahkah kita melihat orang-orang di sekitar kita yang susah kehidupannya, mengalami kegagalan, baik di rumah tangganya, anak-anaknya, pekerjaannya, lalu tergerak hati kita untuk membawakan mereka di dalam doa kita. Atau kita hanya menjadi orang-orang yang prihatin saja. Si rohate, boa mabayeno nate, gitu kan? Kita hanya prihatin begitu saja ketika kita merasakan kita tidak mampu berbuat apa-apa, maka ternyata doa kita juga bisa menjadi jalan kita untuk memberi kelegaan, memberi sesuatu kekuatan bagi mereka. Ido nataida marhite turpukona manginang. Kehidupan yang saling mendoakan itu kita lihat melalui nats ini. Jika kita baca judul dari perikop ini dikatakan doa memohon kemenangan bagi raja. Bahwa Mazmur ini adalah doa yang diserukan rakyat untuk kemenangan raja ketika raja itu akan maju untuk berperang. Tangyang ni paripena asa horas-horas rajai, asa marhamonangan rajai maradopon mangalohon aka musuna. Mungkin bisa saja muncul pertanyaan bagi kita. Dang na tarbaliki, bukankah seharusnya raja yang mendoakan rakyatnya? Bukankah seharusnya pemimpin yang mendoakan bawahannya? Bukankah seharusnya pendeta, parhalado yang mendoakan jemaatnya? Alai taida mamarhite turpukon amang inang. Uli nai jala denggan nai, molo jupang ngoluna masih tangyangan. Daud bukan lepas tangan. Daud bukan menjadi melupakan Tuhan, tetapi ketika kita mengikuti perjalanan hidup Daud, dia sungguh-sungguh adalah orang yang sangat tekun di dalam doanya dan pengharapannya bagi Tuhan. Dia senantiasa menyerahkan kehidupannya bagi Tuhan. Tetapi Daud juga sebagai seorang raja membutuhkan dukungan doa dari orang-orang di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, raja, pimpinan, boydoi martudu-tudu, tuaka uluan, panggonggomi di negara taon, panggonggomi di huria, panggonggomi di rumah tangga, di akka perusahaan, di akka parkarejoan na asing petutu, atong riko do hape
na masih tangyangan hita sama hita. Asa unang songon na jujut tabege ate amang inang. Tangyakon hamua wate eda lain na kan. Tungborak do parnia hapakku. Tungborak do nahuadopi nuaingon. Tolong amang inang doakan saya. Tetapi orang yang meminta didoakan itu justru tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia meminta orang lain untuk mendoakannya, tetapi dia sendiri tidak mendoakan dirinya. Asa riko dohita pasahato dirita, seperti Raja Daud, dia senantiasa berserah dan berdoa pada Tuhan. Tetapi ada saatnya, ada kalanya dia juga membutuhkan doa dari orang-orang di sekitarnya. Alani taringgason mak jala di bagasan bulus ni roha rade mahita tumangyakon aka panggonggomi aka uluan nang aka dongata na humasusa na mangadopi aka parukilon asa rap marhamonangan hita jala marhite na masit tanyangan amang inang gabe daoma jala lamoru ma aka na marsigutu-gutuan idote. Kalau kita sudah mendoakan orang akan berkurang, bahkan tidak ada yang mencari-cari kesalahan dan kekurangannya. Seringkali adalah ketika kita berada di dalam satu perkumpulan, persekutuan kita, ketika dia adalah orang yang diutamakan, dia adalah pimpinan, lalu kita mulai mencari kesalahan dan kekurangannya. Kita berharap bahwa mereka itu adalah orang yang sempurna, tanpa celah, tanpa cacat. Tapi nyatanya kita adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan. Songonido nang di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni keluarga. Masing-masing kita memiliki kekurangan satu sama lain. Maka ketika kita saling mendoakan, tidak lagi maksiat Tuhan. Alegabe marsiatusan mahita di ngolu siganupari. Atong taharikoton maamanginang dina masih tangyangan di ngoluta siganupari. Napaduahon na boy taida marhite turpukon, yang kita lihat adalah bahwa keyakinan di dalam Tuhan ada kemenangan. Ini yang mau kita hidupi, bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Dalam nats ini kita bisa melihat ada keyakinan dari rakyat itu untuk kemenangan ketika mereka mengandalkan Tuhan. Meskipun dalam konteks ini masih akan berperang, tetapi bunyi lantunan dari doa-doa ini adalah seolah-olah sudah di tangan kemenangan itu. Ketika mereka mengandalkan Tuhan. Ketika mengandalkan Tuhan, bahkan belum terjadi pun mereka bisa yakin bahwa kemenangan ada di dalam tangan kita. Amang inang boy doi tajaha di perikop namang ihud, tutu tahe, di pasahat di batado, hamunangan, tuaka na manguloy ibana, jala mangasahun, gogoni di bata. Di pasal 21 dikatakan, nyanyian syukur karena kemenangan raja. Nyatanya kemenangan itu benar-benar nyata ketika diimani bahwa bersama Tuhan akan ada kemenangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita saat ini adalah juga hidup yang di dalam peperangan. Radang perang fisik be, songon naikon ni adopan ni Raja Dauti. Tapi kita berada di dalam situasi peperangan rohani. Saha tuti Kyoto Rusdo pehita di bagasan parporangan jala dang tarpa sisi hita, dang tarpa siding hita. Parporangan ini kita berada dalam situasi kehidupan sehari-hari yang semakin sulit, penuh tantangan, beban yang berat, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Ada banyak hal sulit yang kita hadapi, ada banyak hal yang berat yang harus kita perangi. Atong bohado bahenot tamangal, bohado bahenot tamangadopi saluhut na yang manginang. Ada yang mengatakan jangan harapkan tidak ada ombak dalam lautan kehidupanmu. Tetapi mintalah supaya engkau dikuatkan dalam menghadapi ombak itu. Mengadopi galubangi. Atong dia do gogot manginang.
Apakah yang menjadi sumber kekuatan kita dalam menghadapi ombak itu, dalam menghadapi gelombang kehidupan itu? Jawabannya di dalam firman Tuhan hari ini. Hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Sebab tidak ada yang dapat kita andalkan selain daripada kekuatan Tuhan. Ido bay dido diayak walui mangasahon hureta dohot hoda do yang go nasida. Ala yang go hita goar ni Jahoba de batat taido hita ingot. Hureta dohot hoda martudu-tudu doi tuhagogoon wasong na adong di Portibion. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak salah kalau kita bangga atas apa yang ada pada kita, ya. Sebab ketika kita merasa ada rasa bangga, maka ini juga akan memacu kita untuk lebih maju lagi. Jadi kita tidak menjadi orang-orang yang tertinggal, yang hanya tinggal duduk tenang dan menerima apa adanya. Tapi ketika ada kebanggaan tertentu atas pencapaian kita, ini akan selalu memacu kita untuk lebih baik lagi, lebih baik lagi. Untuk anak-anak sekolah ketika dia merasakan ada kebanggaan dia menjadi juara, maka dia akan terpacu terus untuk boleh semakin meningkat menjadi orang yang benar-benar memiliki pengetahuan yang baik. Begitu juga di dalam dunia pekerjaan, di tengah-tengah keluarga juga, ketika kita memiliki kebanggaan atas keluarga kita yang berhasil bisa menjadi teladan bagi orang lain, ini memacu kita supaya lebih baik lagi. Yang salah adalah ketika semuanya itu, prestasi itu, kebaikan itu, harta, kedudukan, jabatan itu menjadi yang terutama, yang paling kita andalkan, dan kita menjadi lupa kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar ketika orang dang mardihadiha lupa dope rupani, susah dope ngoluna, boy do tabege jala diingot dope madok, holan ho do Tuhan na hupangasahon inna kan. Dia selalu mengutamakan, dia selalu mengandalkan Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan. Alai uju dapot nunga marhamonangan ibana gabe songon nidok ni pepatah Indonesia ini. Lupa kacang akan kulitnya. Dia justru menonjolkan, mengandalkan apa yang ada padanya dan perlahan-lahan melupakan Tuhan yang sudah memberikan itu padanya. Nang tudongan na perupani ngagabe adong jarak. Isetahe na kan. Pajupang hape tiki humasu sadu perupani ngoluna olo dope manise nuaing molongai sise isetahe. Songon na so utadda na kan. Gabe angir langit dianggo. Ido na jot-jot masa di parngulota. Ale di paingo do hita marhite turpuk di bagasan sadario na manginang. Topik minggu kita mengatakan bermegah di dalam Tuhan. Bahwa tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita bukan siapa-siapa. Kita tidak mampu melakukan apa-apa. Maka ketika kita sedang berada dalam kesesakan itu, berada dalam rasa takut itu, berada dalam kegalauan, kekhawatiran, marilah panjatkan doamu dengan sungguh-sungguh dan percayalah kepada kuasa Tuhan. Seringkali di dalam hidup ini banyak yang membuat kita tertunduk. Banyak yang membuat kita menjadi lemah. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun bisa membuat kita menjadi lemah. Gale, gabe martukulisan hita rupani. Tetapi firman Tuhan katakan, orang-orang yang mengandalkan apa yang ada padanya, hoda hureta nakin, gabe tertunduk donasida. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tegak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dang dihukupi dibatasi pareonna, tuakan na jauh-jauh tu ibana. Manang nabuhape borak ni hamaolon, pasorio na tadopi, sasitong na, dang tuk hita pasidukonia manginang, dang tolap gogota, laho manalpui, sodung holan marhite gogoni debata. Dongata, ale-aleta, sisolhota, terbatas doi. Boy do muba rohana sida,
Nuaing diakupi hita denggan makatai ale sogot haduan boy dolas nasida na pailahon hita jalan apa hata-hatahon hita boy domuba rohana. Sebab itu jangan mengandalkan apa yang ada padamu. Jangan mengandalkan orang-orang hebat yang ada di sekitarmu, di sekelilingmu. Terlebih-lebih jangan mengandalkan kekuatan dunia ini. Si iblis, si jahat. Kita pergi ke tempat-tempat menerima jimat, penglaris, penjaga tubuh supaya hidup kita ini tetap di zona nyaman. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kuasa demikian akan terbatas. Kuasa demikian akan lenyap dan membuat kita semakin tertunduk, tersungkur dan tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang kita alami, sesulit apapun itu, kita akan mampu tetap tegak dan melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah, yang mungkin kita tidak tahu itu apa. Tapi penyertaan Tuhan memampukan kita untuk selalu melihat ke depan dan berdiri tegak untuk tetap percaya kepadanya, yang terbaik akan diberikannya. Amang inang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hadir di gereja ini, mungkin kita membawa beban di dalam diri kita masing-masing. Idaut tado amang inang bagak-bagak kita minar-minar pardo pahatay alay tasakwi bede akasahit tadangi. Si sakwi sahit na benay kita yang tahu bagaimana hidup kita, bagaimana pribadi kita, bagaimana kehidupan keluarga kita. Barangkali kita tidak mampu untuk memperlihatkan kepada orang lain. Suatu gabi leasan rohani itu. Suatu gabi songonon pamikiran itu. Kita tidak mampu untuk mengungkapkan orang lain sebab kita merasa apa yang dia mampu berbuat bagi saya, yang dia hadapi tidak sebanding dengan apa yang saya hadapi. Maka saat ini mari di dalam kesesakanmu, di dalam pergumulanmu itu, andalkanlah Tuhan. Maka Tuhan akan mampu membuat kita untuk bermegah dan tegak berdiri menghadapi segalanya di dalam iman yang teguh kepadanya. Bermegahlah di dalam Tuhan dan jangan dengan kekuatan dan apa yang ada padamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami untuk boleh hadir bahkan disapa oleh firman-Mu hari ini. Kami diteguhkan, dikuatkan, diingatkan Tuhan. Ada banyak di dalam kehidupan kami ini yang membuat kami tertunduk, malu, melemahkan kami. Tetapi kami diteguhkan melalui firman-Mu bahwa ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan dikuatkan dan mampu untuk bertahan melihat ada yang terbaik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memampukan kami untuk berpegang teguh kepadamu saja. Meskipun ada banyak godaan di dunia ini yang mengajak kami, memberikan kepada kami kemudahan-kemudahan, tetapi biarlah hati kami tetap teguh kepada Tuhan saja. Tuhan tidak akan membiarkan kami, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kami di dalam setiap persoalan pergumulan kami. Tuhan, Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau melihat jauh ke dalam hati mereka. Ada di antara mereka Tuhan yang mengalami pergumulan. Biarlah Engkau yang memberikan kelegaan. Memberikan jawaban setiap doa-doa mereka seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu-Mu. Tuhan, Engkau juga melihat jemaat-Mu. Jikalau saat ini mereka sedang dalam keadaan sakit, baik yang hadir saat ini dan yang ada di rumah, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau pulihkan mereka. Biarlah tangan-Mu memberikan kesembuhan bagi tubuh mereka, sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak yang kecil di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam sekolah mereka, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang sukses. Kau berkati juga yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan jalan. Yang ingin menggapai cita-citanya, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan, Engkau yang menyatakan kepada mereka keberhasilan yang daripada Engkau. Kepada mereka yang merindukan jodoh, Tuhan juga yang tunjukkan.
Kepada mereka yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau yang memberikan pada waktumu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Engkau berkati setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Tuhan Engkau berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Sertai mereka di masa-masa tuanya, agar mereka juga boleh merasakan sukacita damai yang daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, yang hadir dan juga ada di rumah masing-masing saat ini. Mereka yang mengalami sukacita karena Tuhan tambahkan umur yang panjang dan ulang tahun pernikahan. Tuhan juga yang menyertai mereka, menambahkan sukacita dalam kehidupan mereka. Mengingatkan mereka untuk boleh senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang mereka dapatkan, bahwa itu adalah dari Tuhan datangnya. Terima kasih Tuhan, kami mau jalani sepanjang minggu ini bersama-sama dengan Engkau. Sertai kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu Madihita Saluhukna.